Oke, ketemu lagi dengan saya Farid Abdullah Helmi, mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam, Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2019. Nah, di video kali ini aku akan coba bahas sedikit atau sharing sedikit kepada teman-teman semua terkait dengan peradaban Islam yang ada di negara Swedia. Nah, yang dimana negara Swedia ini seperti yang teman-teman tahu merupakan sebuah kerajaan yang dimana berdiri kurang lebih hampir 1 milenium. Nah, yang dimana sistem pemerintahan yang dianut oleh Swedia pada awalnya itu adalah monarki absolut gitu, atau memang sistem kerajaan yang dimana menurunkan tahtanya itu kepada keturunannya secara terus-menerus. Sistem perpajakan yang digunakan di dalam negara Swedia itu sendiri, dia menggunakan suatu sistem yang dimana diatur oleh sebuah parlemen, yang dimana untuk parlemen itu sendiri terdiri dari 4 klasifikasi warga atau masyarakat yang ada di Swedia, yang dimana diantaranya yang pertama itu masyarakat awam, yang kedua itu seorang bangsawan, yang ketiga klerik, dan yang terakhir itu adalah townsman. Nah, yang dimana sejak awalnya berdiri Swedia hingga bertemu di tahun 1886 itu mengubah sistem pemerintahannya yang sebelumnya itu monarki absolut, dia berubah menjadi monarki konstitusional. Warga di Swedia itu sendiri erat sekali hubungannya dengan warga yang memang berada di negara Denmark, Islandia, Norwegia, yang bahkan yang saya ketahui di negara Swedia itu sendiri ada beberapa orang yang memang mahir dalam berbahasa Finlandia kayak gitu. Untuk kemahirannya itu sendiri diakibatkan karena dari Swedia itu banyak sekali imigran yang datang kayak gitu. Banyak sekali imigran yang datang dari berbagai macam negara yang ada di sekitarnya, yang dimana salah satunya itu adalah banyak sekali imigran yang datang gitu dari Rusia menuju Swedia. Nah, untuk peradaban Islam sendiri di Swedia itu memiliki akar yang sangat kuat gitu, memiliki sejarah yang memang sangat kuat gitu, karena kehadiran agama di negara Swedia ini tuh bermula dari abad ke-18. Nah, yang dimana pada saat itu juga Swedia atau negara yang memang bertetangga dengan Norwegia ini tuh memiliki kerjasama dengan dinasti Ottoman pada saat itu. Nah, yang dimana karena bentuk kerjasama yang dilakukan dengan dinasti Ottoman ini, yang dimana menjadikan Raja Swedia, yang dimana pada saat itu Karl 12 kalau nggak salah, itu dilindungi, benar-benar dilindungi oleh dinasti Ottoman. Nah, yang akhirnya karena bentuk kerjasama tadi gitu, yang akhirnya hal tersebut menjadi salah satu faktor atau bahkan faktor utama yang menjadikan dimana negara Swedia itu sendiri memberikan kebebasan beragama kepada umat Islam, meskipun umat Islam merupakan kaum minoritas di negara tersebut. Nah, untuk Swedia itu sendiri, atau mungkin yang kita ketahui itu kerajaan Swedia mungkin ya, itu kan dia merupakan sebuah negara yang terletak di Eropa Utara, yang dimana itu berbatasan langsung dengan negara Norwegia dan juga Finlandia seperti itu, yang dimana bersebelahan juga dengan Denmark dengan melalui sebuah jembatan. Untuk negara Swedia itu sendiri, dia memiliki luas wilayah itu kurang lebih 450.000 km persegi. Itu kan dengan total penduduk terhitung pada tanggal 31 Maret 2020 itu ada sekitar 10.343 orang. Masyarakat Swedia itu sendiri sebenarnya termasuk ke dalam masyarakat yang cukup heterogen kayak gitu. Kenapa? Karena banyak sekali imigran yang datang gitu ya, orang-orang pendatang baru yang dimana berdomisili di negara tersebut. Nah, yang dimana ditambah juga dengan beberapa pekerja asing dan juga siswa internasional, yang dimana sama banyaknya gitu, seperti imigran yang datang ke Swedia. Nah, tapi di samping itu ditambah juga dengan Swedia itu yang dimana bertetanggaan dengan beberapa negara ya, seperti saya sebutkan tadi ada Norwegia, Finlandia dan sebagainya, yang dimana itu beberapa negara tersebut sangat leluasa untuk berdomisili dan bekerja gitu di negara Swedia. Islam sendiri itu merupakan sebuah agama resmi di Swedia pada saat ini, yang dimana jumlah penduduk agama Islam di Swedia itu mencapai kurang lebih setengah daripada total penduduk di Swedia gitu, dengan mayoritas penduduk itu memeluk agama Nasrani, yang dimana sisanya itu memeluk agama-agama lain seperti agama Hindu, Buddha, bahkan ada yang ateis juga.
Yang saya sebutkan tadi, Swedia itu kan memiliki suatu bentuk kerjasama ya dengan dinasti Ottoman pada dulu itu, yang dimana ketika dinasti Ottoman ini runtuh, itu sebagian besar dari penduduk dinasti Ottoman itu tuh bermigrasi ke negara Swedia itu, yang akhirnya pun negara Swedia ini tuh menjadi apa ya istilahnya, tempat berkumpulnya para imigran yang berasal dari dinasti Ottoman. Ada juga bahkan yang menyebutkan di akhir abad 1886 ya, akhir abad 18 itu tuh seperempat daripada penduduk Swedia itu terdiri dari kaum imigran dan juga keturunan daripada imigran itu sendiri. Muslim pertama yang dimana menginjakan kaki di Swedia itu kurang lebih ada di antara para imigran dan juga etnis Tatar Finlandia gitu. Tatar Finlandia yang dimana mereka ini tuh bermigrasi dari Finlandia sekitar tahun 1940-an, sekitar tahun segitu, yang dimana selain itu imigran Muslim juga itu datang tidak hanya dari negara Finlandia, tapi ada juga dari Turki, Yugoslavia, Maroko, Pakistan, bahkan Mesir. Nah, selain daripada negara yang saya sebutkan tadi, sebetulnya Swedia juga menerima gitu imigran Muslim yang juga datang dari negara-negara daerah Timur Tengah gitu, seperti Iran dan juga Irak. Teman-teman tahu gitu bahwa Islam itu merupakan suatu agama gitu kan, dengan total pemeluk agama yang besar gitu ya di dunia ini, yang dimana penyebaran daripada ajaran agama Islam itu sendiri telah menyentuh gitu ke setiap belahan bumi, tidak terkecuali dengan bangsa Viking. Kenapa? Karena telah ditemukan sebuah pakaian pemakaman bangsa Viking yang dimana didapati ada sebuah lafaz Allah dan juga Ali, yang dimana mengacu pada Ali bin Abi Thalib. Nah, yang dimana dengan ditemukannya pakaian pemakaman ini itu menjadikan bukti yang kuat bahwa erat hubungannya gitu Islam dengan bangsa Viking. Nah, selain daripada pakaian pemakaman, itu tuh ditemukan juga beberapa cincin-cincin kuno yang dimana berusia kurang lebih 1000 tahun ya, 1000 tahun, dengan ada lafaz Allah di di mata cincinnya gitu, dengan huruf Arab kuno gitu. Nah, yang dimana untuk cincin ini sendiri itu tuh ditemukan di sebuah jari di makam perempuan Viking yang terdapat di negara Swedia. Nah, dengan dua hal tadi ya, ada pakaian pemakaman ditambah juga dengan cincin, yang dimana dua hal ini itu membuktikan atau menjadi bukti kuat bahwa di era Viking itu tuh sebagian bangsa Viking itu sendiri itu ternyata sudah memeluk ajaran Islam. Selain daripada bukti arkeolog yang saya sebutkan tadi, cincin dan juga pakaian pemakaman, bukti fisik lain gitu seperti masjid itu menjadi bukti kuat peradaban Islam di Swedia gitu, karena pertama kali umat Islam itu menginjakan kaki di Swedia itu tuh dengan membangun masjid, yang dimana masjid ini tuh dibangun pada tahun 1976. Beberapa masjid yang dibangun di Swedia, diantaranya ada Masjid Nasir Ahmadiyah di Gothenburg, Masjid Malmo, Masjid Uppsala, Masjid Stockholm yang berada di ibu kota Swedia. Ada juga Masjid Trollhättans, yang dimana masjid ini tuh merupakan masjid Syiah yang ada di Swedia. Yang terakhir itu ada Masjid Fittja. Nah, sama halnya di Indonesia, di Swedia pun dibuat sebuah organisasi Islam, yang dimana di negara Swedia itu sendiri umat Muslim ini tuh memiliki sebuah kewajiban dalam mengikuti berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi Islam tersebut. Ada tiga organisasi Islam yang dimana bercakupannya itu nasional gitu. Jadi anggotanya tuh satu Swedia. Yang pertama itu ada the Swedish Muslim Council. Terus yang kedua itu the United Islamic Organization in Sweden, dan yang ketiga itu the Swedish Muslim Youth Association. Yang dimana di ibu kota Swedia itu sendiri terdapat 45 lembaga Islam dan Islamic Center gitu. Sementara di kota-kota lainnya
itu hanya terdapat kurang lebih 15 lembaga Islam dan juga Islamic Center. Nah, di Swedia itu sendiri selain ada organisasi Islam gitu kan, yang dimana sifatnya itu umum, ada juga ternyata organisasi Islam itu khusus untuk perempuan gitu. Nah, yang dimana lembaga ini tuh berdiri pada tahun 1984, pada tahun 1984, yang dimana di dalam organisasi ini sendiri para muslimah itu melakukan beberapa kegiatan dakwah dan sosial gitu kan, yang dimana bisa berupa seminar atau ceramah, stand amal, dan juga pelatihan-pelatihan lah, pelatihan seperti mengurus rumah tangga, pelatihan pendidikan anak dan sebagainya. Karena ada juga yang namanya agak susah disebutnya, mungkin bahasa Sweden ya, Förenade Islamiska Forslam Nillegar, apalah, aku agak lupa singkatannya, tapi biasanya singkatannya, kepanjangannya, tapi biasanya disingkat FIFS gitu, yang dimana artinya itu adalah Persatuan Masyarakat Muslim di Swedia kayak gitu. Yang dimana organisasi ini itu dibentuk pada tahun 1974, yang dimana FIFS ini sendiri itu dia memiliki tugas, yang dimana tugasnya itu adalah mengawasi semua jenis komunitas muslim, termasuk Syiah dan Sunni gitu, yang dimana sejatinya mereka memiliki latar belakang yang sangat berbeda. Secara umum sebetulnya untuk kehidupan Islam di Swedia itu tidak ada istilahnya pergolakan yang sangat amat parah gitu. Gimana umat Islam di sana tuh mereka tetap istilahnya berdampingan seperti biasa dengan umat non-muslim lainnya. Karena memang dari sekian platform berita ataupun bacaan-bacaan yang terkait dengan muslim di Swedia itu mereka mendapati bahwa toleransi sesama manusia gitu yang ada di Swedia itu tuh berada pada tingkat yang memang sangat bagus. Seperti contoh aja, ketika sedang berada di tempat kerja gitu, atau mungkin kalau mahasiswa sedang dalam kuliah atau sedang dalam tes kayak gitu, mereka akan selalu diberikan izin gitu untuk melaksanakan sholat. Atau bahkan ketika dalam keadaan yang dimana umat muslim tersebut sulit gitu untuk mencari masjid, maka biasanya orang-orang di sana itu mengizinkan mereka untuk sholat di taman. Nah, namun memang sebagai istilahnya minoritas di negara Swedia, ada kalanya beberapa kesulitan bagi umat muslim untuk tinggal di sana tuh agaknya sulit. Yang dimana salah satunya itu adalah mencari makanan halal. Yang dimana mungkin ini sudah menjadi istilahnya masalah yang common gitu ya, kalau misalkan kita tinggal di negara-negara Eropa, agaknya sulit gitu bagi umat Islam itu menemukan makanan yang memang halal gitu. Karena untuk di Swedia itu sendiri, tidak semua makanan yang dijual di Swedia itu memiliki label yang halal gitu. Nah, yang dimana umat umat muslim di sana itu mesti pintar-pintar mencari, memilah makanan yang memang halal baginya. Nah, yang dimana umat muslim di sana itu mesti pintar-pintar mencari, memilah makanan yang memang halal baginya. Nah, biasanya yang menjadi concern bagi umat Islam ketika mencari makanan di sana tuh adalah keberadaan wine dan juga turunannya gitu ya, kayak dessert, coklat, dan ya manis-manisan lainnya gitu. Nah, yang dimana karena melihat keadaan tersebut, akhirnya di Swedia itu sendiri akhir-akhir ini tuh sudah memang banyak gitu aplikasi yang dimana memudahkan umat Islam di sana untuk mengecek kehalalan suatu makanan, seperti aplikasi scan halal kalau nggak salah, dan juga halal e-code. Nah, untuk di Swedia itu sendiri, jika diketahui gitu di suatu daerah itu tuh dia memiliki tingkat populasi muslim yang memang cukup banyak, maka biasanya supermarket yang ada di sana, supermarket ataupun minimarket gitu yang ada di sana, itu tuh akan selalu mendatangkan makanan-makanan yang memang khusus bagi mereka umat muslim gitu dengan label halal tadi.
Nah, seperti yang kita tahu juga kalau secara geografisnya Swedia itu tuh dia berada di antara 23 sampai 66 lintang utara kayak gitu. Nah, yang dimana artinya Swedia ini tuh dia memiliki 4 musim. Yang dimana karena Swedia ini tuh memiliki 4 musim tadi, 4 musim tadi yang akhirnya ini tuh mempengaruhi intensitas matahari gitu, yang berbeda di setiap musimnya gitu. Nah, seperti contoh ketika saat musim panas nih, musim panas itu tuh apa ya, matahari itu bersinar cukup lama dari biasanya gitu. Yang dimana terbitnya itu pada pukul 4 pagi, 4 pagi itu sudah terbit. Nah, yang berarti waktu subuh sudah berakhir pada saat itu dan tenggelam pada pukul 10 malam. Nah, sedangkan pada saat musim dingin itu sebaliknya. Waktu sholat zuhur dan asar itu tuh hanya berjarak kurang lebih 1 jam saja kayak gitu. Makanya ketika di Ramadan kemarin nih, ketika teman-teman itu berada di negara Swedia, apakah pada saat itu tuh sedang masuk musim panas, apakah musim dingin kayak gitu. Karena mereka memiliki waktu intensitas cahaya yang berbeda kayak gitu. Sehingga mengakibatkan waktu sholat, berbuka pada saat bulan Ramadan, lalu sholat tarawih dan sebagainya, sahur itu apa ya istilahnya, kita sebagai umat muslim harus pintar-pintar gitu untuk menghitung waktu ketika musim panas ataupun dingin tiba. Ya mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton dan mohon maaf apabila tadi selama teman-teman nonton video ini ada kata-kata yang tidak enak gitu kan ya hati teman-teman, itu mohon dimaafkan. Kalau misalkan teman-teman suka sama videonya, like videonya. Kalau misalkan teman-teman gak suka sama videonya, bisa dislike saja videonya. Kalau misalkan teman-teman rasa video ini bermanfaat, bisa share ke teman-teman yang lainnya. Dan jika teman-teman berkenan, itu bisa mengklik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Barangkali nanti akan ada video lagi yang saya update di dalam channel ini, teman-teman itu bisa tahu. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin bagi teman-teman yang merayakan. Saya Farid Abdul Helmi. Tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the video. Bye bye.